Maryam itu ketika dibawakan makanan, didapati makanan sudah ada. Dari mana itu? Pamannya namanya Zakaria. Nabi Zakaria itu pamannya Maryam. Karena Nabi Zakaria menikah dengan bibinya Siti Maryam. Ketika pamannya Zakaria naik ke atas mihrab, dia bertanya, "Ya Maryam, anna laki hada?" Wahai Maryam, ini makanan-makanan yang ada ini dari siapa? Qalat hiya min indillah yarzuqu may yasha. Sesungguhnya makanan-makanan itu berasal datangnya dari Allah, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Sampai sini paham ceritanya? Sudah. Paham ceritanya? Belum paham, pasti. Paham enggak? Pertama, ingat Ustaz ulang dari awal. Seorang soleh bernama Imran. Sampai dalam Al-Quran ada surah namanya surah Al-Imran. Imran ini mempunyai istri namanya Hannah. Siapa namanya? Hannah. Hannah mempunyai saudara perempuan. Saudara perempuan Hannah ini itu menikah dengan Nabi Zakaria. Cerita tentang Maryam diawali ketika ibu Hannah itu hamil. Ketika dia hamil, dia berdoa pada Allah, "Rabbi, Tuhanku, inni nadartu lak." Saya bernazar kepadamu, meminta kepadamu, ma fi batni muharraran, apa yang ada dalam perutku ini menjadi seorang yang pejuang agama. Maka aku minta seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Kalau dia seorang laki-laki, kata ibunda Maryam, aku akan wakafkan dia untuk menyembah engkau. Aku akan jadikan anak laki-laki itu orang yang selalu menyembah engkau. Akan tetapi begitu dia melahirkan, ternyata apa? Ternyata bukan laki-laki yang keluar. Yang keluar adalah perempuan. Tetapi Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dengan perempuan. Apa perbedaan laki-laki dan perempuan? Apa bedanya? Kalau laki-laki oleh Allah diberikan otak, pemikirannya matang. Kalau perempuan diberikan perasaan. Ya? Maka untuk menjadi pemimpin itu tidak pakai perasaan, tetapi yang dibutuhkan adalah otak. Maka Nabi tidak ada yang perempuan. Adakah Nabi perempuan? Tidak ada. Cuma yang perempuan siapa? Yang perempuan, ya apa? Yang jadi Nabi siapa? Laki-laki. Kenapa laki-laki itu unggul dalam bidang apa? Pemikirannya. Walaisa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dan perempuan. Wa anni sammaituha Maryam. Dan Allah mengatakan aku memberi namanya anak ini namanya Maryam. Maryam wa'idzuha bika minasyaitonir rajim. Dan aku lindungi dia dan keturunannya, kata Allah. Aku lindungi Maryam dan keturunannya daripada godaan setan. Semua kita manusia ini, apalagi mulai dari zaman dulu manusia, apalagi kita semua bayi dalam keadaan apa? Menangis. Betul? Bayi lahir menangis apa ketawa? Menangis. Kamu Alfat waktu lahir menangis apa ketawa Alfat? Tidak, dia langsung langsung menyanyi. Adakah orang yang lahir itu langsung menyanyi? Adakah orang yang lahir itu langsung berazan? Semua orang lahir itu dia dalam keadaan menangis. Pertanyaannya, apa sebab manusia dilahirkan dalam keadaan menangis?
Apa alasannya? Ada yang tahu? Kenapa kita lahir dalam keadaan menangis? Maka jawabannya antara lain ada 3. 1, manusia menangis itu pertama, berdasarkan hadis Nabi SAW, tidak seluruh manusia, tidak satupun manusia yang dilahirkan oleh ibunya kecuali dia dalam keadaan menangis, karena pada saat dia lahir dia ditusuk lambungnya oleh setan. Ditusuk lambungnya oleh setan, akhirnya dia menangis. Semua kita ini ditusuk oleh lambung kita oleh setan, makanya dia sakit, keluar dia lahir langsung menangis. Semua, kecuali kata Nabi, kecuali Maryam dan keturunannya. Siapa ini keturunannya? Nabi Isa alaihissalam. Jadi ditusuk lambungnya. Kenapa kita ditusuk lambung kita? Perkenalan dengan setan. Setan mau berkenalan dengan kita. Rizky, ini saya, setan. Rizky langsung menangis. Ya. Mansar, saya setan. Setan pencuri besi. Ya. Dayat, saya setan tukang merokok. Setan itu. Ya. Paham belum? Rizky, setan tukang kumpul seng. Ya, setan datang semua, setan itu. Paham belum? Kenapa begitu setan? Memperkenalkan diri. Makanya setan itu ketawa. Jangan ketawa. Itu memang setan itu banyak. Nah, berikutnya, setelah itu Maryam ditaruh di mana? Di atas menara. Ketika Maryam di atas menara, mihrab namanya. Ya, apa namanya? Mihrab. Maka pamannya, ini siapa pamannya tadi? Namanya Nabi Zakaria itu naik memeriksa Maryam. Bingung Nabi Zakaria. Kenapa bingung? Buah-buahan yang di musim panas ada di musim dingin. Buah-buahan yang ada di musim dingin itu ada di musim panas. Maka bertanya Zakaria, "Ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadza?" Dari mana ini makanan-makanan wahai Maryam? Maka Maryam berkata, "Hiya min indillah yarzuqu may yasha." Sesungguhnya makanan-makanan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Maryam ini dibuka dengan kalimat kaf ha ya ain. Kalau kalian mendapatkan ini alif lam mim, apa lagi? Qaf, apa lagi? Nun, Yasin, Toha, bukan Taha. Apa baca? Toha, bukan Taha. Paham belum? Jadi kalau bilang Habib Toha, bukan Habib Taha, ya, Habib Toha. Itu kalau mau dicari dia punya arti Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Lihat ayat kedua. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ingatlah rahmat yang Allah berikan kepada hambanya yang bernama Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiya. Ketika dia berdoa pada Allah, ketika dia melihat, siapa dia lihat? Dia lihat dia punya kemenakan Maryam. Begitu banyak yang diberikan rahmat kepadanya, maka dia berdoa pada Allah, "Ya Allah, berikan saya anak." Karena pada saat itu, qala rabbi inni wahanal azmu. Ya Allah, saya ini sekarang sudah dalam keadaan tulang-tulang saya ini sudah lemah. Wasya'alar ra'su syaiba, dan saya punya rambut ini sudah putih semua.
Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akhiran fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, saya punya istri juga sudah tua. Saya punya istri sudah tua, tetapi saya belum diberikan anak. Berdoa, Nabi siapa tadi berdoa? Nabi Zakaria. Ketika dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Ketika dia melihat bahwasanya Allah memberikan kepada Maryam itu keistimewaan, maka dia meminta kepada Allah untuk diberikan anak laki-laki. Berdoa berapa lama? Berdoa dia 40 hari. Berdoa terus sampai 4 tahun belum diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah berfirman, nanti kau akan melahirkan anak, wahai Zakaria. Kau akan diberikan anak, dan tandanya kalau engkau istrimu sudah hamil, tandanya engkau tidak bisa berbicara dengan manusia kecuali dengan tanda isyarat. Wa ayatuka alla tukalliman nasa, engkau tidak akan bisa berbicara dengan manusia illa ramza, kecuali dengan isyarat. Jadi ketika Nabi Zakaria suatu hari tidak bisa bicara dengan orang, tidak bisa bicara dengan orang, cuma pakai isyarat, maka lahir wa yubashshiruka bi Yahya, dan aku berikanlah engkau seorang anak yang bernama Yahya. Paham tuh? Jadi Ustaz mau tanya, siapa nama anak Zakaria? Yahya, berarti paham. Siapa nama ibu Maryam? Hanna. Apa hubungan antara Siti Maryam dengan Zakaria? Paman dan kenapa? Siapa yang keponakan? Siapa yang om? Zakaria. Karena ibu Maryam, bibinya Maryam itu apa? Bibinya Maryam menikah dengan Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu pamannya Maryam. Maryam kemudian melahirkan Isa, Ruhullah. Nanti akan Ustaz cerita bagaimana kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Maka posisi Maryam, posisi Nabi Isa dengan Zakaria bagaimana posisinya? Ustaz mau tanya dulu. Paham kamu? Maryam melahirkan Isa, Zakaria melahirkan Maryam. Zakaria melahirkan Maryam. Zakaria melahirkan Yahya. Siti Maryam melahirkan Isa. Berarti hubungan antara dua nabi ini, Nabi Zakaria dengan Nabi Isa, hubungannya apa? Ada yang tahu? Nabi Isa dengan Nabi Yahya sepupu atau om? Sepupu. Nah ini perhatikan baik-baik. Ustaz mau supaya kamu punya otak ini tak buka. Perhatikan supaya kamu punya apa? Perhatikan. Nabi Zakaria Hanna itu bersaudara dengan istrinya Nabi Zakaria. Hanna melahirkan Maryam. Sementara adiknya itu menikah dengan Nabi Zakaria melahirkan Yahya. Melahirkan Yahya. Maryam melahirkan Isa. Berarti Isa dengan Yahya hubungannya apa? Sepupu. Kalau sepupu itu papa dengan papa kakak adik, mama dengan mama kakak adik. Tetapi mamanya Isa itu kemenakannya sepupunya siapa? Bingung juga kamu ya?
Mamanya Nabi Isa itu sepupu dengan Zakaria. Sepupu dengan mamanya Isa siapa namanya? Maryam. Anaknya Ustaz juga bingung ya. Apa posisinya itu? Coba kita ulang dari awal. Ustaz juga bingung ini. Ulang dari awal. Perhatikan baik-baik, makanya tenang. Ini menjelaskan sejarah, tenang. Perhatikan. Hana bersaudara 2 orang. Hana punya suami namanya Imran, melahirkan anak bernama Maryam. Saudaranya Hana ini namanya kawin dengan Zakaria, melahirkan Yahya. Berarti Yahya dengan Maryam apa hubungannya? Nabi Yahya sepupu. Nabi Yahya dengan Siti Maryam itu sepupu karena mamanya Yahya, Nabi Yahya itu saudara dengan ibunya Maryam. Berarti Nabi Isa apanya Yahya? Om. Siapa yang kemenakan? Siapa yang kemenakan? Isa yang om apa Zakaria? Apa Yahya yang om? Yahya. Berarti pintar. Berarti Nabi Isa itu adalah kemenakan Nabi Zakaria. Nabi Yahya, subhanallah. Nabi Yahya itu lahir ya oleh Allah Subhanahu wa taala, mamanya sudah tua. Umurnya sudah hampir 100 tahun. Dilahirkanlah Nabi Yahya ini. Nabi Yahya ini nabi yang sangat muda. Ya. Yubashshiruka Yahya bi Yahya sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Nabi Yahya itu seorang sayyid, seorang pemimpin. Nabi Yahya itu adalah seorang yang hasur. Apa itu hasur? Seorang laki-laki, seorang anak yang berbakti, yang tidak pernah terkena maksiat. Nabi Yahya itu kerjanya semenjak dia kecil tidak pernah bermain-main macam kamu ini. Nabi Yahya itu kerjanya membaca kitab. Nabi Yahya lebih sering menyendiri. Nabi Yahya itu menyendiri di mana? Menyendiri di hutan-hutan. Nabi Yahya sama dengan kamu sekarang ini, ya, menyendiri di belakang SMP, ya, menyendiri, pergi cari wifi. Nah, kamu itu, ya, menyendiri. Arul suka menyendiri juga, ya. Pokoknya sekarang suka menyendiri semua ya. Sama dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya itu suka menyendiri, tapi Nabi Yahya menyendiri itu mencari ilmu. Tetapi tragis, Nabi Yahya itu masa tragisnya adalah dia mati dibunuh. Nabi Yahya itu mati dibunuh oleh kaum Bani Israel. Dipotong kepalanya. Terpotong 2. Ya. Jadi zaman-zaman Nabi dulu, waduh, orang Bani Israel itu banyak membunuh Nabi. Banyak sekali Nabi yang mereka bunuh. Jadi malam ini kita berbicara tentang surah Maryam, di mana surah Maryam itu bercerita tentang 3 manusia besar. 3 manusia besar di zaman itu. 4. Pertama, Zakaria. Kedua, Maryam. Ketiga, Yahya. Dan keempat, Isa alaihissalam. Ya, sebentar bacanya. Coba ulang dari awal, coba buka semua, buka Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca. Kaf
Zikru rahmati Irnada. Coba perhatikan. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akhiran fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub wa ja'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria, perhatikan. Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka bighulam ismuhu Yahya. Kami kata Allah, inna nubashiruka, kami akan mengutus, akan memberikan kepadamu wahai Yahya, bighulamin, dengan seorang anak laki-laki, ismuhu Yahya. Siapa namanya? Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Yang mana Yahya ini tidak pernah, manusia seperti Yahya tidak pernah diciptakan oleh Allah sebelumnya. Luar biasa. Qala rabbi anna yakunu li gulamun. Kata Zakaria, qala rabbi, ya Tuhanku, anna yakunu li gulam, bagaimana saya bisa dapat anak? Wa kanat imraati akhiran, sementara saya punya istri ini seorang yang akhir, seorang yang sudah tua, sudah lanjut usia. Kalau istilah sekarang ini apa? Menopause. Zaman sekarang Ustaz mau tanya, adakah orang yang sudah umur 90 tahun bisa melahirkan? Nenek-nenek, nenek-nenek tuit, nenek-nenek tuit itu bisa melahirkan enggak? Yang umur 90 tahun bisa melahirkan? Tidak masuk akal. Seorang yang sudah berumur 90 tahun, apalagi Zakaria sudah 100 tahun lebih, tapi mereka bisa punya anak. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu. Maka ketika dikabarkan bahwa dia akan mendapat anak, maka Nabi Zakaria mengatakan, qala rabbi anna yakunu li gulamun, bagaimana saya mendapat anak? Wa kanat imraati akhiran fa qad balagtu minal kibari atiya. Qala kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtu min qablu wa lam taku syai'a. Ini cerita tentang Nabi Zakaria. Malam ini kita bicara tentang Nabi Zakaria. Besok malam apa kapan lagi waktu kita bicara nabi-nabi lain. Paham toh? Ada yang bertanya? Jadi sudah paham ya? Ustaz, sebelum kita tutup, pertama tadi apa yang Ustaz jelaskan tadi? Maryam berasal dari mana? Imran. Imran mempunyai istri, namanya siapa? Hanna. Hanna mempunyai adik perempuan yang dinikahi oleh Nabi Zakaria. Kemudian Hanna melahirkan Maryam. Makanya Maryam binti Imran. Maryam binti Maryam anaknya Imran. Kamu tahu itu binti? Tahu? Bin. Coba kalau ini siapa nama bapamu? Rafael. Siapa nama bapamu? Hah? Hamid. Rafael bin Hamid. Nabila siapa? Nama bapamu siapa? Bambang. Nabila binti Bambang. Paham ya? Paham. Itu kalau binti yang disebut nama papa. Bin dipakai untuk laki-laki, binti dipakai untuk perempuan. Kemudian Maryam, adik Hanna itu menikah dengan Nabi Zakaria.
melahirkan anak namanya Yahya. Yahya anak Nabi Zakaria. Si Maryam melahirkan anak namanya Nabi Isa. Siapa bapaknya Nabi Isa? Siapa namanya bapaknya Nabi Isa? Maka dalam agama kita ini ada orang punya papa, punya mama, betul? Kamu punya papa, punya? Adakah manusia di dunia ini yang tidak punya papa dan tidak punya mama? Ada? Ada. Ada. Siapa? Siti Maryam. Siti Nabi Isa. Nabi Isa punya mama namanya Maryam, tapi dia tidak punya papa. Ada yang lebih lagi, tidak punya papa, tidak punya mama. Siapa? Nabi Adam dan Siti. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Entah? Nanti besok malam kita mau ceritakan tentang Nabi Isa. Nabi Isa sampai sekarang itu masih hidup ya? Masih? Pernah ketemu Nabi Isa? Belum pernah ketemu? Sama. Ustaz juga belum pernah ketemu. Tapi mau sejarahnya kisahnya Nabi Isa? Nanti Ustaz ceritakan bagaimana sejarahnya Nabi Isa, ya. Maka ta'lim malam ini sampai di sini dulu. Kita belajar tentang 4 orang nabi. Sebentar, kalau mau ambil HP itu baca dulu kasih lancar, dijelaskan seperti Ustaz itu. Kalau bisa dijelaskan seperti begini, boleh dikasih. Paham? Sudah 7:30. Akhirul kalam, wallahu